Markus 8 ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan berbahan di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 paku. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudara. Malam ini saya ingin berkhotbah dengan judul kedahsyatan pengucapan syukur di tengah-tengah krisis COVID-19. Ya, kita sedang ada, bahkan dunia sedang ada di dalam situasi yang sulit. Ya, mungkin di sini tidak terasa karena ada tambang, tapi di tempat lain banyak bisnis ditutup, banyak orang di PHK. Ya, banyak orang mengalami kesulitan oleh karena situasi ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, saya dan saudara punya kekuatan, yaitu firman Tuhan. Amin. Semua tidak percaya. Kita punya kekuatan dari firman Allah. Yesus berkata waktu Yesus dicobai oleh iblis setelah dia puasa 40 hari tidak makan. Yesus dicobai oleh iblis dan Yesus membuat satu pernyataan yang ayat itu saat ini perlu terus diingat, yaitu Yesus berkata manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Amin. Artinya saya dan saudara mempunyai kekuatan di dalam firman Allah. Dan hari ini saya ingin bicara tentang betapa luar biasanya pengucapan syukur. Kalau kita baca Injil dengan baik, kita akan menemukan bahwa setiap kali Yesus mengucap syukur, maka mujizat terjadi. Amin. Waktu Lazarus mati sudah 4 hari, sudah berbau busuk, Alkitab mengatakan Yesus mengangkat tangan dan mengucap syukur, dan dia menyuruh Lazarus keluar dari kubur. Mujizat terjadi. Kalau kita membaca tentang memberi makan, sebenarnya di Alkitab itu ada 2 kisah. Ada pernah saya membaca, ada orang yang skeptis dalam pengertian itu, mengatakan bahwa ini Alkitab ini kacau. Satu bilang 5.000, satu bilang 4.000. Ini yang betul mana? Tapi saudara, kalau saudara meneliti dengan baik, ya, kedua kisah itu memang sangat berbeda. Yang pertama, Yesus memberi makan 5.000 orang itu bukan di daerah luar Israel, itu di Israel, karena tempatnya jelas. Kalau 4.000 itu di luar Israel, nanti sebentar saya akan terangkan lebih jelas. Tapi intinya itu kisah yang berbeda. Bukan saja jumlah orangnya berbeda, rotinya berbeda, tetapi yang pasti tempatnya juga berbeda. Nanti kita akan belajar. Tapi intinya kisah-kisah ini adalah kisah yang luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara. Kenapa? Karena contohnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu saudara-saudara, itu ditulis oleh 4 Injil. Satu-satunya mujizat yang ditulis dalam kitab 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu memberi makan 5.000 orang. Kenapa? Itu membuktikan bahwa Tuhan peduli dengan perut kita.
Amin. Tuhan peduli dengan apa yang saudara makan. Tuhan tahu. Tuhan tidak mau. Kalau saudara baca tadi, dia takut mereka di jalan pingsan oleh karena lapar. Nah, luar biasa. Jadi kalau saudara kekurangan, jangan takut, Tuhan peduli. Yang penting seperti apa yang tadi pagi saya bilang, kita dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan kunci dari kehidupan yang diberkati dan berlimpah-limpah. Kalau orang barat saja mengakui bahwa orang yang berbahagia dan diberkati itu adalah orang yang setia untuk beribadah, artinya Tuhan betul-betul mau kita dekat dengan Dia. Berapa banyak orang yang tadi pagi hari boleh angkat tangan? Mungkin sudah 2 kali, ya. Puji Tuhan, ya. Ya. Artinya saudara mengasihi Tuhan, karena ya orang sekarang ini kan ibadah 1 kali. Banyak yang untuk ibadah juga merasa aman-aman saja. Belum. Ya. Nah, repotnya kita orang Kristen seperti apa yang Corrie ten Boom katakan, ya, banyak orang Kristen menjadikan Tuhan itu seperti banser. Kalau semua aman, banyak uang, malas ibadah. Nanti kalau semua salah, suami sudah ugil, baru datang di gereja, datang di pastori, menangis di gembala. Nah, saya juga temukan banyak orang. Nah, Tuhan mau. Malam ini kita akan belajar tentang pengucapan syukur. Pengucapan syukur adalah satu rahasia yang paling besar sebenarnya kalau kita perhatikan Alkitab. Kenapa? Daud adalah orang yang sangat diberkati, dipromosikan oleh Tuhan, bahkan sampai keturunan yang paling jauh Daud diberkati. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang tahu mengucap syukur. Hampir semua mazmur itu ditulis oleh Daud karena dia tahu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, saya teringat akan satu cerita yang saya baca, satu kejadian nyata di Cina beberapa puluh tahun yang lalu, zaman dulu, zaman susah. Ya, jadi ada cerita tentang seorang bapak yang terkenal, anak Tuhan, orang Kristen, terkenal sebagai bapak tukang mengucap syukur. Ya, artinya dia tiap hal dia ucapkan syukur. Ya, kalau kita kadang-kadang ada bapak yang tukang mabuk, ini lebih parah, harusnya tukang mengucap syukur, kan lebih baik. Nah, bapak ini terkenal sebagai bapak tukang mengucap syukur. Jadi jemaat di gereja di situ selalu bilang dia, bapak tukang mengucap syukur, bapak tukang mengucap syukur. Sebenarnya ini semacam ejekan, tapi mereka lihat hidupnya baik-baik. Nah, bapak ini hanya punya satu kuda. Nah, zaman itu kuda itu sesuatu yang penting karena sebagai kendaraan. Dia punya seekor kuda, kuda jantan, dan dia punya satu-satunya anak laki-laki. Jadi singkat cerita, jangan perhatikan dia mau apapun dia mengucap syukur. Jadi satu waktu, ya, mendadak kudanya lari kasih tinggal, menghilang. Ya, jadi mereka bilang, nah ini kita mau lihat. Dia punya satu-satunya kendaraan hilang, dia mau lihat itu respon. Jadi orang datang, dia bilang, bapak, kami dengar kuda hilang. Dia bilang, puji Tuhan, dia kuda hilang tapi saya masih selamat, saya masih sehat. Kuda hilang kok mengucap syukur. Sehingga cerita beberapa hari kemudian penduduk di situ semua kaget. Kenapa? Kuda jantannya balik dan bawa 3 kuda betina dari hutan. Betul nih, dia mengucap syukur, bukan kuda tetap sama tapi jadi tambah 3 ya, karena kuda bawa. Jadi tolong lihat lagi ya. Jadi singkat cerita beberapa tahun kemudian terjadi perang antara Jepang dan Cina. Semua anak muda di desa itu dijadikan atau diharuskan wajib militer ikut perang ya. Nah, sebelum itu terjadi, ya, beberapa hari anak laki-laki dari bapak ini naik kuda, dan waktu kuda ini lari terlalu kencang dia jatuh, kakinya patah. Orang bawa gendong dia, bawa pulang ke rumah berkami, mau lihat dia mau bikin apa. Anak satu-satu kaki patah mau jadi apa? Zaman dulu kan. Tapi dia mengucap sendiri, puji Tuhan, dia kaki patah tapi dia
dia masih hidup. Puji Tuhan. Tadi yang saya bilang, beberapa waktu kemudian perang antara Jepang dan Cina, semua anak muda di kampung itu dibawa, diwajibkan untuk ikut perang. Jadi semua laki-laki semua berangkat perang. Karena anak ini kaki patah, tidak ikut. Beberapa tahun kemudian perang selesai, Cina dan Jepang, semua anak dari kampung itu yang pergi perang tidak ada yang pulang, mati semua di medan perang. Bapak ini tetap punya anak sekalipun kaki patah. Artinya Tuhan mau kita mengucap syukur. Amin. Karena ada kuasa yang dahsyat. Ya, dunia yang kita hidup ini penuh dengan tantangan dan kesulitan. Sekalipun kita anak Tuhan, persoalannya adalah bagaimana respon kita. Kita harus siap dalam menjalani hidup ini. Kalau saudara mau lihat kemuliaan Tuhan, kalau saudara mau lihat mujizat Tuhan, perbuatan Tuhan yang dahsyat, hiduplah dalam pengucapan syukur. Setia untuk beribadah, rajin untuk beribadah, sungguh-sungguh untuk ibadah. Kan itu kunci supaya saya dan saudara bahagia. Ya, saya pernah baca satu artikel membahas tentang, tahukah saudara bahwa kata pujian itu berasal dari bahasa Yunani proskuneo. Proskuneo itu punya latar belakang karena orang dulu itu bikin kata, sebenarnya sampai sekarang juga. Kalau ada satu kata yang baru itu muncul, itu pasti punya latar belakang. Tahukah saudara bahwa kata proskuneo itu mempunyai latar belakang daripada sikap seekor anjing, ya, waktu tuannya pergi beberapa minggu dan waktu dia pulang, anjing itu akan berlari. Ya, sekarang saya punya 3 ekor anjing di rumah, ya, anjing yang besar-besar. Kalau saya pulang, jadi ini gambarannya. Jadi proskuneo itu mempunyai pengertian, pujian itu atau penyembahan itu, ucapan syukur adalah suatu sukacita berjumpa dengan tuannya. Itu sebabnya jangan, kalau saudara datang gereja kepanjang kayak pepaya. Bagaimana Tuhan mau berkati? Datang itu sebabnya ibadah kita disebut ibadah, disebut perayaan, ya, celebration. Kita sebut ibadah raya. Dulu masih kecil, masih SD, kalau 17 Agustus itu kan perayaan 17. Ada anak yang bukan kayak kodok piatu. Ya, senang tuh, ini perayaan. Biar upacara di lapangan panas, tapi senang. Harusnya orang Kristen seperti ini. Kalau kita punya sikap yang benar terhadap Tuhan, maka saya percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Amin. Karena ini Yesus tunjukkan. Yesus dalam hidupnya di dunia, Yesus juga tidak semua jalan mulus, penuh dengan tantangan, ada kekurangan, ada masalah, atau ada keterbatasan. Tapi perhatikan bagaimana sikap Yesus sehingga mujizat pasti terjadi. Amin. Itu sebabnya Yesus menunjukkan kepada saya dan saudara supaya saya dan saudara mengikuti. Nah, ada 2 hal yang kita bisa belajar berdasarkan pengucapan syukur di tengah krisis COVID-19, karena semua sudah diselesaikan oleh pengorbanan Kristus. Kenapa saya bilang begini? Coba saudara perhatikan ayat 6 dari Markus 8. Di situ Yesus berkata, atau dikatakan, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Kita lompat saja. Ya, kemudian kalau saudara bandingkan dengan Markus 16 ayat 16, ayat ini sering dipakai waktu perjamuan kudus, betul tak? Ya, seringkali pendeta membaca ayat ini, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Nah, perhatikan. Jadi saya membaca satu tafsiran, dia katakan, waktu Yesus mengucap berkat, karena kata mengucap berkat itu sama dengan mengucap syukur.
Jadi waktu saudara mengucap syukur itu, saudara sedang mengucapkan berkat. Waktu saudara lihat beras di tempat beras sedikit, saudara mengucap syukur. Saudara sedang mengucap berkat buat beras itu. Amin. Dan tidak ada yang mustahil begitu. Nah kembali, jadi kalau kita perhatikan bahwa Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kalau saya dan saudara mau melihat mujizat Tuhan, tiap kali ada masalah, ingatlah pengorbanan Kristus. Amin. Jadi Yesus menunjukkan ini, bahwa pengorbanannya di atas kayu salib itu menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Saya senang ya, tadi kemarin kami tiba dan duduk dengan Pak Gembala, dan Pak Gembala cerita tentang visi untuk membangun gereja besar. Ya, ini luar biasa. Ya, karena saya percaya sebagai gembala beliau melihat dengan iman. Amin. Mungkin ada banyak keterbatasan dari jemaat, tapi itu bukan menentukan. Karena yang menentukan kita diberkati melihat hal-hal yang besar itu adalah cara kita merespon kekurangan, keterbatasan. Amin. Kita ingat bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Kenapa, saudara? Kenapa salib begitu penting? Karena ada satu ayat dalam Yohanes 19 ayat 30. Kalau sudah baca Yohanes 19 ayat 30, di situ dikatakan sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Seringkali kita dengar kata sudah selesai itu adalah tetelestai, sudah selesai. Nah itu bukan teriakan putus asa, ya, bukan teriakan laki bahunya dan kau bilang, sudah selesai sudah. Bukan. Sudah selesai ini adalah satu teriakan kebenaran. Nah, yang luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara, kata itu saudara-saudara itu di dalam satu tafsiran dia berkata, itu menunjukkan karya paripurna penebusan Kristus. Maksudnya apa? Yesus sudah menembus semua hal di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Waktu dia berkata sudah selesai, dia tebus apa? Dia tebus semua kutuk, ya, yang diakibatkan oleh dosa. Toyogi mengatakan bahwa dosa menyebabkan manusia dikutuk. Dikutuk dengan penderitaan, dikutuk dengan kemiskinan, dikutuk dengan ketakutan. Itu kutukan dari dosa, dan dampaknya sampai kepada saya dan saudara. Itu sebabnya Yesus datang untuk menebus semua itu. Dan waktu dia menebus, waktu dia berkata sudah selesai, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Amin. Dan Tuhan mau supaya saya dan saudara mengucap syukur. Ada yang mengatakan di dalam tafsiran, naskah papirus Mesir mengatakan bahwa itu adalah ungkapan komersil untuk dibayar lunas. Yesus sudah membayar lunas semua kutuk. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita datang kepada Tuhan itu datang dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Ya, di dalam rumah pun kita hidup dengan ucapan syukur. Baik tua mau bawa pulang gaji berapa, mengucap syukur. Amin. Karena kita percaya bahwa ucapan syukur itu dapat melipat gandakan apa yang kecil. Ya. Karena fakta ini seperti ini. Bukan berapa banyak yang kita dapatkan, tapi berapa banyak yang ada di tangan kita dan kita merespon dengan benar. Ada banyak orang yang punya uang banyak tapi tidak bahagia, tidak lihat inspirasi. Kenapa? Karena tidak hidup dalam pengucapan syukur. Tuhan mau kita senantiasa hidup dalam pengucapan syukur. Amin. Karena Yesus sudah bahkan di dalam 1 Korintus 2 ayat 2 dikatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Paulus mengatakan kepada orang Korintus bahwa yang dia ingin dari mereka adalah tahu bahwa mereka tahu bahwa Yesus
Yesus sudah disalibkan bagi mereka. Karena kalau mereka ingat itu telah menyelesaikan segala sesuatu. Segala kutuk kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Sehingga saya dan saudara yang percaya akan melihat hal-hal yang luar biasa. Kenapa kita tidak lihat mujizat? Karena kalau ada masalah, yang kita lihat itu kan selalu yang negatif, betul kan? Bahkan cenderung kita lihat negatif. Dia selalu ada berkat, kita selalu lihat kekurangan. Ada seorang guru yang coba melakukan percobaan kepada anak-anak. Bagaimana manusia ini merespon sesuatu. Jadi ada satu whiteboard, ya. Whiteboard itu papan yang putih semua, ya. Dan guru ini ambil spidol hitam dan dia kasih titik T di tengah dari papan ini. Dan dia tanya kepada mereka, apa yang kalian lihat? Dan semua murid bilang, kami melihat titik hitam. Dan guru mengatakan, nah inilah bukti manusia. Bayangkan saudara, ini papan putih begini besar, saudara tidak lihat, saudara hanya lihat titik hitam. Betul kan? Itu manusia. Nah Tuhan mau supaya saya dan saudara apapun terjadi, Tuhan mau supaya kita melihat kepada salib Kristus. Amin. Karena sudah selesai. Apakah betul Alkitab mendukung itu? Itu yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 24 yang terakhir. 1 Petrus 4 kita tidak baca. Di situ Petrus mengatakan, oleh pilunya kamu sudah sembuh. Mungkin sudah pergi. Bicara apa ini? Kita ada sakit, pendeta sudah doa bola-balik, penginjil besar sudah doa, kita sakit terus ini. Kok Petrus bilang, oleh pilunya kamu sudah sembuh. Kenapa? Karena itu sedang berbicara tentang pengorbanan Kristus 2000 tahun lalu. Semua penyakit kita sudah dipakukan di atas kayu salib. Amin. Nah, terus bagaimana Pak Pendeta? Saya sudah berdoa tapi belum. Nah, jangan hanya berdoa. Petrus sedang bicara. Kalau engkau ingin lihat mujizat kesembuhan secara khusus ya, engkau harus datang dengan iman mengambil mujizat itu karena sebenarnya sudah sembuh. Amin. Sebenarnya semua sudah selesai di atas kayu salib. Saya teringat akan Robert Liardo, seorang anak berusia 8 tahun yang dibawa Tuhan ke surga. Ini memang beberapa waktu yang lalu. Dia dibawa ke surga dan jalan-jalan dengan Tuhan Yesus. Dan waktu sedang jalan-jalan dengan Tuhan Yesus, dia lihat satu gedung besar. Dan dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, itu apa Tuhan? Dan Tuhan bilang, itu gudang. Dia kaget. Loh, surga perlu gudang. Kalau dunia perlu gudang itu wajar kan? Karena ada barang-barang yang tentang gudang. Nah kalau di surga kan tidak perlu lah. Tuhan bisa bicara, berfirman dan semua jadi kan? Tapi mereka jalan terus. Dan kemudian buka pintunya dengan masuk. Dengan lihat di situ ada tangan, ada kaki, ada mata, ada jantung. Pokoknya semua organ tubuh, semua benda, ada mobil, ada sepeda motor. Jadi dia tanya, dia bilang, Tuhan, untuk apa barang-barang seperti ini di surga? Dan Tuhan berkata, itu adalah persediaan untuk orang percaya. Oh, Tuhan berkata, apa yang dibutuhkan oleh orang percaya itu sebenarnya sudah ada di surga. Kalau sudah baca Alkitab, ya, semua alat kemah suci itu Musa berkata bahwa itu dilihat di surga, ya kan? Kan kemah suci kan di bumi, maksudnya bukan tidak ada surga, tapi kan dibuat di bumi. Kok ada di surga, dilihat di surga. Jadi dia bertanya, Tuhan, terus ini bagaimana Tuhan? Tuhan berkata bahwa setiap kali orang percaya berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, tidak pernah berputus asa, maka aku akan mengirimkan apa yang dibutuhkan oleh orang percaya. Taklah saudara bahwa Tuhan tidak selalu menjawab doa dengan instan. Ada proses.
Bahkan sebenarnya mujizat memberi makan 5.000 orang ini proses juga. Karena tidak dikatakan 4.000 orang dan juga 5.000 orang tidak dikatakan bahwa waktu Yesus mengucap 10 roti dari gunung. Ya kan? Saya percaya kalau itu terjadi kan pasti ditulis. Karena bayangkan 4 penulis Injil menceritakan dan tidak ada yang bilang dari gunung. Bagaimana mujizat itu jadi? Saya percaya mujizat itu jadi waktu murid-murid mengambil menerima dengan iman. Kan itu roti jelai, roti yang kecil, dan mereka mengambil dengan iman, mereka melangkah untuk bagi di antara 4.000 orang dalam kisah ini. Bayangkan, roti kecil dibagikan. Nah itu proses. Nah kembali, jadi kalau kita berdoa untuk mengalami mujizat, di mana persediaan Tuhan, Yesus sudah selesaikan semua, itu perlu waktu. Apakah ada contoh Alkitab? Saudara baca Daniel. Kalau saudara baca Daniel berdoa untuk penggenapan janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa orang Israel dibuang ke Babel 70 tahun. Sudah dekat 70 tahun, Daniel berdoa. Ini hanya berdoa buat janji Tuhan saja. Tapi Alkitab mengatakan, malaikat datang kepada dia dan dia berkata, sejak engkau berdoa, Tuhan sudah mendengar. Tapi waktu malaikat mendatang untuk menjawab doamu, dia ditahan oleh para pemimpin, atau sebenarnya secara tafsiran itu roh jahat. Jadi kalau saudara berdoa, dan Daniel berdoa itu 21 hari. 21 hari artinya 3 minggu. Jadi kalau saudara berdoa baru 1 hari, kemudian kita rasa kayaknya Tuhan tidak mau. Ini bukan kehendak Tuhan. Lantas saudara tidak akan melihat mujizat. Saudara harus berdoa tekun, karena malaikat sedang di jalan. Amin. Ya, dan jaga mulut, jaga hati, karena mulut itu menghalangi berkat Tuhan. Contohnya apa? Yohanes, Zakaria dan Elizabeth sudah berdoa bertahun-tahun untuk dapat anak. Waktu dia dipercaya menjadi imam besar, masuk di ruang Maha Kudus, ketemu dengan malaikat dan malaikat bilang, engkau akan memiliki anak. Dia tidak percaya, sehingga malaikat harus bikin dia, Tuhan harus bikin dia bisu. Betul tak? Nanti pas Yohanes sudah lahir, kalau dia pembunuh tamu. Kenapa? Kalau tidak tutup di pembunuh, nanti dia bicara sambaran, mujizat tidak terjadi. Nah, ada banyak mujizat juga seperti itu. Saya dan saudara Tuhan mau supaya kita terus hidup dalam pengucapan syukur, karena Yesus sudah menyelesaikan semua di kayu salib. Amin. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, apapun tantangan saudara, apapun yang menjadi doa saudara, terus percaya bahwa Dia sudah menyediakan bagi saya dan saudara. Yang kedua, kedasatan pengucapan syukur di tengah krisis COVID-19, karena itulah kunci kelimpahan. Tadi pagi saya sudah bicara tentang kelimpahan, tapi saya ingin bicara dari sisi ini. Kenapa? Saudara-saudara, karena perhatikan, Alkitab mengatakan bahwa dari 7 roti itu Yesus mengucap syukur. Ya. Nah, kata yang dipakai untuk mengucap syukur itu adalah euloge. Euloge itu bukan sekedar mengucap syukur. Kata bahasa yang Yunani ini bisa memberkati, mengucap berkat, memuliakan, memberikan berkatnya, telah mengaruniakan. Jadi ini mempunyai arti bahwa kalau saudara mengucap syukur, sebenarnya saudara sedang melepaskan berkat atas kebutuhan saudara. Saudara sedang melepaskan anugerah Tuhan di atas pergumulan saudara. Jadi kalau saudara sakit dan saudara hidup mengucap syukur, saudara pasti akan melihat mujizat Tuhan. Waktu saya meneliti tentang Yesus memberikan makan 5.000 maupun 4.000, saya terkagum-kagum. Kenapa? Di dalam kisah memberi makan 5.000 orang, saudara tahu, ya, seperti saya katakan tadi, itu dibuat di wilayah Israel atau Palestina. Dan Alkitab mengatakan sisa 12 bakul. Betul tak? 5 roti 2 ikan sisa 12. Angka 12 ini tidak kebetulan, saudara. Ya, bukan karena memang ada kenyang jadi tinggal 12. Enggak.
Itu sedang menunjukkan apa? Itu sedang menunjukkan bahwa Tuhan dapat memberi kelimpahan kepada orang Israel yang 12 suku ini. Kalau mereka percaya kepada Dia, hidup dalam pengucapan syukur, mereka akan berkelimpahan. Mungkin sudah bilang, kalau begitu orang Israel Pak Pendeta, bagaimana nih orang ini, yang orang Sangya, orang Sahu, orang Tibobo, orang Sahu, orang Loloda, orang Tobago. Ya, bagaimana dengan kita? Saya mau katakan, di dalam kisah ini Yesus memberi makan 4.000 orang, sisanya 7 bakul. Ya. Kata Yunani untuk bakul di 5.000 orang sisa 12 bakul itu beda dengan 4.000 orang sisa 7 bakul. Beda. Kata yang dipakai beda dan yang mempunyai arti. Sebenarnya yang sisa 7 bakul ini bukan 7 bakul, sebenarnya 7 keranjang besar. Kenapa 7? Kalau saudara baca Kisah Para Rasul maupun saudara baca Perjanjian Lama, itu bangsa di luar Israel itu ada 7 bangsa besar. Yesus ingin menunjukkan bahwa di luar Israel pun kita diberkati berlimpah-limpah. Amin. Di luar Israel pun saya dan saudara diberkati berlimpah-limpah. Yang penting kita sungguh-sungguh hidup dengan benar. Amin. Hidup dalam pengucapan syukur. Apapun keadaan saudara, hidup dalam pengucapan syukur. Ya, saya sudah 2 tahun lebih tidak jadi gembala. Jadi dosen, tetapi karena murid terbatas, sekolah tidak jalan betul. Ya, saya tidak jadi gembala, tapi Tuhan pelihara saya, Tuhan berkati saya, bahkan saya bisa dapat dikatakan kemana-mana. Ya, sepanjang 2 tahun ini saya keliling kemana-mana. Ya, Tuhan siapkan, Tuhan pelihara. Ya, tidak ada penghasilan, Tuhan pelihara. Kadang-kadang mendadak orang telepon minta nomor rekening. Tuhan berkati saya. Orang transfer uang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Yang penting kita hidup dengan pengucapan syukur. Ya, repotnya kita lebih banyak bersungut-sungut. Ya, kenapa perlu pengucapan syukur? Karena kalau kita membaca juga di dalam Mazmur 22, ini Alkitab elektronik ya, kalau tidak salah di dalam Mazmur 22 ayat 4 Alkitab saudara. Di situ dikatakan, Mazmur 22 ayat 4. Di situ dikatakan, padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ayat ini menunjukkan bahwa waktu kita mengucap syukur, Tuhan bertakhta di atas pujian kita. Jadi waktu saudara memuji Tuhan, jangan jadi jemaat yang nanti kau worship dia bilang, saudara angkat tangan, dia bahwa kita angkat tangan. Ini kan tidak beda dengan murid SD, kan? Lencang tangan, ya kan? Luruskan barisan, udah bikin kan? Karena SD begitu. Harusnya saudara datang di gereja, mau bilang apa angkat tangan sudah, amin? Ya, untuk memuji Tuhan. Ya. Dan kebanyakan tidak begitu. Kita tidak merespon dengan benar. Alkitab mengatakan Tuhan duduk di atas puji-pujian orang Israel atau orang percaya kalau kita bicara sekarang. Artinya kalau saudara memuji Tuhan, mengangkat tangan memuji Tuhan, waktu Tuhan kau mengangkat tangan begini, Tuhan bilang, dia pindah mince. Kita tahu dia ke rumah, ya, dia ada di relief paling ujung sana. Dia punya dompet kosong. Saya mau tanya, kalau Tuhan tahu dompetmu kosong, dia berkati tidak? Berkati tidak? Ya ampun, banyak yang tak percaya ini. Tuhan pasti berkati. Amin. Tadi saya punya Tuhan ambil dia ke dompet dan ya dompet tipis sekali. Ya. Karena dompet tipis, tak pertanyaannya Tuhan tahu tidak? Tuhan tahu tidak?
Tahu kan? Kisah ini kan Tuhan tahu. Tuhan apa? Betul nggak? Tuhan tahu. 4.000 orang saja Tuhan tahu. Apalagi cuma berapa puluh orang. Ya? Artinya Tuhan mau berkati kita. Tapi Tuhan minta supaya kita mengucap syukur. Hidup dalam mengucapkan syukur. Jadi jemaat yang suka mengucap syukur. Jangan jadi jemaat yang suka protes. Saudara nanti tidak diberkati. Jadi jemaat yang positif. Hidup dalam mengucapkan syukur. Kekurangan kau, Bapak Gembala punya visi apa? Dukung, ya. Karena yang akan menyelesaikan bukan saudara, Tuhan. Ya. Saya memang sekarang bukan gembala, tapi beberapa tahun lalu saya gembala. Dan ini ajudan saya di jemaat. Ya. Saudara, kami jemaat itu kan tidak banyak. Saudara, kayaknya lebih banyak kalau kumpul semua. Kita ibadah 1 kali. Dan ibadah kadang-kadang 90 orang. Ya, memang tercatat 100 lebih sedikit, ya. Tapi kami bangun gereja, tahu sudah kami bangun gereja berapa? 22, iya, kali 42. 22 kali 42. Nah, kami punya mimpi besar, tapi ya itu visi seluruh jemaat. Dan Tuhan serahkan dilanjutkan oleh jemaat dan kepala yang baru. Tapi kami berani, ya. Kami bangun pastori. Kalau tidak salah 8 kali 16 kan? Kami bangun pastori. Kami punya tanah besar sekali. Kalau saudara orang pernah ke Sawu, ya di dekat jembatan Akelamo, tepat sebelum jembatan sebelah kanan. Kalau saudara ke arah sana, tanah yang besar sekali. Tapi kami punya visi besar. Ya, kami kalau Natal saudara-saudara, ya ini ada saya tadi Natal, boleh. Kami pernah Natal itu Natal undang 1.500, bukan undang orang hadir 1.500. Itu kasih makan prasmanan, bukan nasi kotak. Ya. Kalau kami Natal itu selalu sapi 1 ekor, ya, apa? Ikan sekitar 200 kilo, ya, ayam sekitar 200 kilo. Dengan jemaat di sini. Tapi kami selalu ingin jadi berkat buat daerah di sana. Ya, dan itu sekali lagi makannya makan prasmanan 1.500 orang. Ya, kami memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dan saya senang dengan jemaat di sana. Waktu kami putuskan bangun gereja sebesar ini, tidak ada satu pun mengeluh. Dan saya selalu ingatkan, saudara mengeluh, saudara sedang mengalami berkat untuk saudara sendiri. Kalau saudara ada sedikit tidak setuju, diam. Jangan jadi batu sandungan. Kenapa? Karena ini pekerjaan Tuhan yang bertanggung jawab Tuhan. Kalau gembala saudara mendapatkan visi, saudara dukung saja, betul nggak? Memangnya gembala akan suruh saudara jual rumah saudara untuk bangun gereja? Kan mungkin ya. Yang gembala butuh adalah doa, dukungan, puji, terus dukung dengan sikap yang positif, ya. Karena ini Tuhan pekerjaan. Saya percaya juga bukan karena gembala. Karena saya tahu seperti kami di Nasara ini bukan karena saya, bukan karena Tuhan, ya, karena Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, dan Dia membuktikan itu. Kalau saudara hidup dalam pengucapan syukur, mujizat itu sepele, betul nggak? Betul nggak? Contohnya, kalau saudara sakit, itu kan seringkali kan ada yang tersalah sedikit kan, betul nggak? Stroke itu kan tersumbat sedikit di otak kan, ya, kan penyumbatan. Nah kalau Tuhan kasih lancar supaya, betul nggak? Saudara jantung itu penyumbatan, itu beres semua itu. Ya. Nah sikapnya yang benar. Kalau saudara mengucap syukur, mujizat mulai terjadi. Dikatakan diteliti sudah 99% dari penyakit itu karena stres. Ya, makanan itu hanya menyumbang sedikit. Tetapi juga memang kalau saudara gelojo itu, asam urat, itu kan gelojo. Ya, kolesterol, ya, itu kan gelojo. Itu sebabnya kalau saudara baca Alkitab dengan baik, Amsal, kalau saudara baca Amsal berkata,
Tak, kalau nafsumu besar, taruhlah pisau di leher. Ya, itu Amsal bilang. Nah seringkali kita juga berhenti, tapi mungkin itu maksudnya nafsu birahi ke apa, Pak Pendeta? Saudara baca ayat sebelumnya, di situ dikatakan kalau engkau duduk makan dengan para pejabat dan nafsumu besar, taruh pisau. Itu bicara makanan. Ya. Dulu pisau. Sekarang kalau nafsu besar taruh sensor. Kalau laki blonjo, setahu asam urat makan sembarang, kolesterol makan sembarang. Lagi dia makan itu angka sensor taruh di meja. Bapak firman Tuhan bilang, oh pendeta taruh sensor. Kenapa? Memang itu yang terjadi. Jadi kita harus jaga. Mesti jaga. Ya saya sudah 53 tahun, nanti bulan Maret 54. Sudah tua. Saya sehat. Semua sehat, asam urat sehat, kolesterol sehat, gula sehat, ya. Karena kalau orang suku 40 ke atas itu, kalau Gilbert bilang kalau orang ketemu itu sudah seperti konsultasi kesehatan. Karena ke kolesterol berapa? Karena ke asam urat? Karena ke tekanan darah? Ini kan konsultasi kesehatan di puskesmas kan? Harus kita ketemu bicara firman Tuhan. Tuhan mau supaya saudara sehat, amin. Nah firman Tuhan mengajar kita hidup dalam pengucapan syukur. Waktu engkau mengucap syukur, mujizat terjadi. Waktu engkau mengucap syukur, pintu-pintu terbuka. Waktu engkau mengucap syukur, kelihatan mustahil menjadi mungkin bagi Tuhan. Karena engkau sedang menempatkan Tuhan pada tempat. Kenapa mengucap syukur penting? Saya bicara malam ini. Karena tahukah saudara, waktu saudara bersungut-sungut, saudara sedang menempatkan setan di atas. Kamu mengucap syukur kan tempatkan Tuhan di atas, kan? Kalau itu bersungut-sungut tempatkan siapa? Setan. Betul kan? Kenapa Bang Israel tidak masuk ke Kanaan? Yang keluar dari Mesir semua tidak masuk. Kenapa? Karena bersungut-sungut kan? Tuhan marah. Bersungut-sungut itu bukan Bapak Pendeta. Ya min saya dari dulu begitu sih, kita ini negatif, jadi maaf kata pendeta. Bukan, itu sudah menempatkan setan dalam hidup. Kenapa banyak gereja berpecah, banyak gereja bermasalah? Karena kalau satu mulai mengeluh, dia akan menolak. Setan akan bilang, jangan bicara begini lagi. Dia bicara ini, setan ini mulai bicara begini. Mulai banyak yang bicara negatif, dia gereja kacau. Ya. Mulai dari satu orang yang tukang carota, setan pakai. Jadi semua harus mengucap syukur. Amin. Saya berharap tahun-tahun ke depan kalau saya diundang lagi ke sini, saya sudah dapat hormat gereja yang baik. Dan jemaat semua mengucap syukur. Amin. Jadi kunci mengucap syukur. Rumah tangga juga begitu. Kalau saudara punya penghasilan kecil tapi mengucap syukur, saudara akan lihat mujizat Tuhan. Saya sudah alhamdulillah begitu. Diberkati Tuhan itu bukan masalah saudara punya berapa. Tadi pagi saya cerita tentang saya Tuhan berkati dengan rumah. Tadi saya cerita dengan Pak Kepala, saya punya gaji, bukan gaji PK istilah dari gereja maupun dari sekolah. Tahun itu 2007 itu 1.800.000, 1.800.000. Saya ambil rumah itu diberikan, ambil rumah dan saya cicil ke bank. Saya harus cicil 1.659. Saya masih ingat angka. Nah saudara bayangkan 1.800.000 cicil 1.600.000. Nah kita makan apa? Bayar sekolah bagaimana? Bayar listrik bagaimana? Ya. Tapi kenapa cukup? Karena kami hidup dalam pengucapan syukur. Kami hidup dalam pengucapan. Sampai sekarang kami tidak ada tunggakan. Dan sekarang dia dari 1.659 naik 2 juta. Ini tahun depan September sudah selesai cicilan itu. Karena kami hidup dengan pengucapan syukur. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tempatkan Tuhan di atasmu. Jangan sungut-sungut. Suami jangan bersungut. Saya senang ada seorang pendeta bilang, kalau ada ganjalan negatif antara suami istri, itu menghalangi berkat. Jadi kalau saudara bangun pagi kok cengker, dan suami bakal lain suami, itu sedang menghalangi berkat. Ya, yang saudara doakan itu, misalnya saudara doa motor, Tuhan sudah gerakkan orang, doamu sudah motor sudah jalan, malaikat sudah antar. Tapi pas di depan rumah bakal lain, dia malaikat Tuhan bilang, kas kembali dulu di gudang.
Tunggu kalau sudah damai dulu, satu hati lagi kirim lagi. Nah seringkali kan begitu, Tuhan sedang kirim tapi Tuhan sudah sungut-sungut. Jadi selalu kembali di gudang. Nanti sampai disuka saudara akan lihat saudara yang doakan. Ya kita dulu berdoa, foto-foto ada di sini. Kenapa Tuhan? Lah tiap kali malaikat angkat di jalan ada sungut-sungut. Kita suruh malaikat tahu mana. Nanti disuka kamu lihat. Berdoa buat mobil juga begitu. Ya. Karena Tuhan sedang kirim malaikat. Perjalanan dari surga ke bumi itu tidak dekat. Butuh waktu. Jawaban doa pun butuh waktu. Tapi kalau engkau hidup dengan pengucapan syukur, itu dapat menjadi instan. Amin. Terjadi percepatan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Saya pernah membaca satu kisah. Ada seorang ibu yang menderita kanker stadium 4. Dokter mengambil keputusan untuk dilakukan kemoterapi. Besok mau kemoterapi, ada KKR. Ibu ini datang di KKR. Waktu KKR itu berlangsung, mujizat terjadi. Kita melihat lumpuh orang-orang penyakit kanker disembuhkan. Pendeta berkata, semua yang disembuhkan maju ke depan. Nah ibu ini sadar, dia belum sembuh, dia tahu. Dia lihat, dia belum sembuh. Dia kanker payudara. Dia tahu belum sembuh, dia masih sakit. Tapi semua orang yang anti, dia juga itu anti. Jadi semua bersaksi, kemudian sampai di dia Pak Pendeta tanya, ibu disembuhkan dari apa? Dia bilang, Pak Pendeta, saya belum sembuh. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sudah sembuhkan saya. Saya percaya waktu Pak Pendeta khotbah, firman Tuhan sudah digenapi. Saya sudah sembuh. Saudara tahu besok dia pergi ke dokter untuk persiapan kemo. Diperiksa ulang, dokter kaget, semua kankernya sudah sembuh. Tidak ada lagi bibit kanker. Mujizat sudah terjadi. Karena itu datang dengan iman, dengan pengucapan syukur. Masalah kita banyak, tapi Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Pergumulan kita banyak, tapi Tuhan kita lebih besar dari pergumulan kita. Mimpi kita banyak, tapi Tuhan lebih besar dari mimpi kita. Amin. Kenapa? Karena Tuhan menjawab doa kita lebih. Paulus berkata, ia menjawab doa kita lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Karena Tuhan kita Tuhan besar. Amin. Dia mampu untuk melakukan